Salam saudara terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga saudara-saudari semua pendengar firman Tuhan selalu sehat, bersukacita, dan penuh berkat-berkat dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi khotbah di minggu ke-20 setelah Trinitatis 30 Oktober 2022 diambil dari Yesaya 1 ayat 16 sampai 20 dengan tema berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Saudara-saudari, saya akan bacakan nats firman Tuhan kita kali ini, dan demikianlah bunyinya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak alasan pembenaran diri yang mendasari seseorang berbuat kejahatan, dan semua itu pasti bermuara pada keinginan untuk mengalami hidup bahagia. Kejahatan itu memang tidak selalu sifatnya kejam, seperti membunuh, namun bisa juga berupa korupsi, menipu orang lain, dan lain sebagainya. Sekecil dan sebesar apapun kejahatan yang kita lakukan, tetap saja yang namanya kejahatan adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara-saudara, kejahatan membuat seseorang sudah tidak lagi memandang Tuhan dan tidak mengakuinya sebagai Tuhan yang menguasai hidupnya. Pertanyaannya adalah, apabila kita sudah hanyut sejauh ini dalam dosa atau dalam kejahatan kita, apakah ada peluang hidup yang diberikan Tuhan bagi kita? Saudara-saudara, firman ini akan menjelaskan bagi kita tentang perkara ini. Saudara terkasih, firman Tuhan yang direkam dalam kitab Yesaya 1 ayat 16-20 ini mendidik dan mengajarkan kita dalam beberapa perkara. Pertama, mari kita lihat ayat 16-17 ini. Di sini kita melihat Tuhan Allah mengingatkan mereka, orang-orang Israel pada zaman itu, supaya menjauhkan diri dari perbuatan jahat dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Jika kita melihat ke ayat sebelumnya, jelas sekali bagaimana gambaran dosa orang Israel pada zaman itu, yaitu mereka sudah seperti Sodom dan Gomora. Bisa kita bandingkan pada ayat 10. Dan di ayat 18, dosa mereka digambarkan seperti merah kermiji. Atas keadaan yang buruk ini, Allah melalui Nabi Yesaya menyuruh Israel berbalik kepada Tuhan. Mereka harus belajar berbuat baik, menunjukkan keadilan, mengendalikan orang-orang kejam, membela yang lemah seperti anak yatim dan para janda-janda. Saudara-saudara, Tuhan sungguh menghendaki orang-orang Israel, umat pilihannya itu, benar-benar meninggalkan segala kejahatan dan kemudian menjadi umat yang penuh kasih dan belas kasihan. Tuhan menghendaki mereka mampu dan mau berubah dan berbalik kepadanya, menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Saudara-saudara, kemudian di ayat 18-20, Allah menunjukkan anugerah belas kasihannya yang hebat dan luar biasa
Janji akan pengampunan dosa bagi Israel sungguh-sungguh mengagumkan. Seberapa berat dosa mereka, Allah tetap memberikan tawaran untuk penebusan dosa. Sikap belas kasih Allah yang luar biasa itu digambarkan dengan merah kermiji dan kain kesumba mewakili keadaan dosa Israel, diubah menjadi putihnya salju dan bulu domba untuk menggambarkan penyucian Israel. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menarik adalah bangsa Israel diberi kebebasan untuk memilih secara bebas, meski mereka tetap ada konsekuensi logis dari sebuah pilihan. Melalui Yesaya yang menubuatkan firman-Nya, Allah memberikan kebebasan Israel untuk memilih dua hal dengan bijaksana, yaitu yang pertama, mendengarkan dan menuruti firman Allah. Dengan konsekuensi dari pilihan ini adalah mereka akan menerima berkat kesejahteraan sebagai bangsa yang telah dipilihnya, seperti yang dikatakan di dalam ayat 19. Atau yang kedua, melawan dan memberontak, memalingkan diri dari Allah. Sebagai konsekuensi dari pilihan ini adalah Allah akan menimpakan kutuk kepada mereka, yaitu kehancuran terhadap Israel, seperti yang dikatakan di dalam ayat 20. Saudara terkasih, melalui tawaran ini, Israel diharapkan bisa menentukan sikapnya dengan jelas, tepat, dan bijaksana atas pilihan itu. Allah masih mau bersabar dan tetap menawarkan pilihan dan membiarkan mereka memilih dengan bebas, meski dosa mereka amat besar dan membuat Allah muak, namun Ia tidak serta-merta menimpakan murkanya kepada orang-orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan oleh firman ini untuk kita renungkan? Yaitu yang pertama, bahwa ibadah memang puncak dari respon kita atas kasih Tuhan. Ibadah kita akan menjadi benar apabila di dalam hidup keseharian kita berlaku benar dengan saling mengasihi. Demikianlah pertobatan yang Tuhan kehendaki, sehingga penyembahan dan persembahan kita berkenan bagi Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Allah menghendaki umat pilihannya berupaya berbuat baik, lebih baik dan terbaik dalam segala perkara. Allah menghendaki kita setia dalam beribadah, berdoa, bersyukur, menyembah, memuji dan memuliakan namanya, di mana semuanya itu terwujud dalam sikap keseharian kita yang benar. Kemudian yang ketiga, kasih anugerah Allah sungguh mengagumkan bagi umatnya, bagi kita. Dia memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat dan menunjukkan buah pertobatan itu dengan hidup benar dalam kebaikan, sekalipun dosa kita merah seperti kermiji atau seperti Sodom dan Gomora. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi sebagai penutup dalam khotbah kita kali ini. Pada suatu ketika, ada seorang kakek yang sangat mencintai kebunnya. Ia menanami kebun itu dengan berbagai jenis bunga setiap hari. Ia menyiram dan merawatnya dengan begitu baik. Namun karena sudah lanjut usianya, sang kakek memiliki kesulitan untuk bergerak, dan ia merasa sulit baginya untuk merawat kebun itu setiap hari. Jadi sang kakek meminta cucunya untuk membantunya merawat kebun itu. Selama 1 minggu, sang kakek mengajarkan cucunya bagaimana cara merawat kebunnya, seperti memberikan pupuk, menyiram tanaman, dan menggunakan mesin pemotong rumput. Minggu pertama lewat dengan begitu baik. Cucunya sudah mengerti apa saja yang harus ia kerjakan. Beberapa minggu setelah itu, pada sebuah sore hari di musim dingin, sang cucu mengerjakan tugas kebunnya sambil menonton sebuah video melalui HP-nya. Ketika ia sedang mendorong mesin pemotong rumput, ia tersandung oleh sebuah batu besar yang tidak ia lihat karena terlalu fokus menonton videonya. Mesin pemotong rumput tersebut terlepas dari tangannya dan terdorong ke bagian bunga-bunga yang sudah ditanami. Kebun bunga sang kakek pun hancur. Bunga-bunga yang indah yang sudah ditanam oleh sang kakek juga menjadi sebuah potongan-potongan yang kecil dan tidak berbentuk lagi.
Sang cucu menjadi sangat takut. Ia tidak berani mengatakan apa yang telah terjadi kepada kakeknya. Ia sangatlah yakin sang kakek akan meledak dengan amarah dan ia pasti akan dimarahi dan dihukum. Pada hari itu ia tidak mengatakan apa-apa kepada kakeknya, tetapi ia tidak bisa tidur karena rasa takut dan rasa bersalah. Jadi pada hari berikutnya, tepat pada pagi hari, ia keluar kamar dan menunggu sang kakek bangun. Ketika kakek sudah bangun, sang cucu mengatakan apa yang telah ia perbuat. "Kek, kemarin aku tidak sengaja menghancurkan kebun bunga kakek. Aku mengerjakan tugas kebun sambil menonton sebuah video, sehingga aku tersandung dan mesin pemotong rumput terdorong ke arah bagian bunga-bunga yang sudah tertanam," kata sang cucu. Kemudian si kakek pun menjawab, "Mari kita lihat terlebih dahulu seberapa buruk kerusakan yang telah kamu buat." Ketika mereka keluar ke halaman, kebun itu tertutup penuh oleh salju. Ternyata sepanjang malam salju turun, sehingga sekarang salju sudah menutupi kebun yang hancur tersebut. Kemudian kakek berkata lagi, "Kamu lagi bercanda ya? Sungguh, Kek, jika salju ini sudah hilang, kakek akan melihat semua yang telah aku perbuat. Kakek akan melihat betapa hancur kebun ini karena perbuatanku. Aku benar-benar minta maaf dan aku siap terima hukuman apa saja dari kakek," kata sang cucu menjawab pertanyaan kakeknya. Kakek menaruh tangannya di pundak cucunya. "Coba kamu lihat kebun yang tertutup salju ini. Apakah kebun ini terlihat hancur bagimu?" Menurut kakek, kebun ini terlihat sempurna dan indah. Tidak ada yang rusak. Sehabis musim dingin, barulah kita nanti tanam bunga-bunga yang baru. Kemarin kakek belum mengajarkan cara menanam bunga toh? Ujar sang kakek sambil tersenyum. Kemudian cucunya juga ikut tersenyum dan mereka kembali ke rumah. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan dari ilustrasi ini? Ketika hidup kita telah hancur oleh karena dosa, berantakan seperti kebun bunga tersebut, Yesus Kristus datang dan mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita di masa lalu, di masa ini, dan di masa yang akan datang. Apapun yang kita telah lakukan di masa lalu, seberapa buruknya perbuatan kita, tidak ada yang dapat menahan kasih karunia Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Jika kita sungguh bertobat dan kembali ke dalam kasih-Nya, jika kita berhenti berbuat jahat dan bergegas untuk melakukan kebaikan, Ia tidak akan melihat kembali ke belakang dan mengingat-ingat dosa kita. Dosa kita yang merah sebagaikan kermiji itu telah ditimbun oleh-Nya dengan putihnya salju. Seperti sang kakek yang tidak melihat kerusakan kebunnya, Tuhan tidak lagi melihat kita rusak dan berantakan. Yang Ia lihat adalah keindahan putihnya salju oleh karena Yesus Kristus yang telah memberikan kita keselamatan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar, yang mengajarkan kami bahwa Engkau tetap memberikan kepada kami anugerah keselamatan, sekalipun Tuhan kami banyak melakukan kesalahan dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah Tuhan Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami berhenti melakukan kejahatan dosa-dosa kami, dan kami bergegas untuk melakukan segala kebaikan di hadapan Tuhan. Dan Bapa yang baik, pendengar firman Tuhan, Kau berkati, urapi, biarlah Tuhan kasih karunia melimpah dalam kehidupan mereka. Dosa kami Tuhan ampuni, supaya kami tetap layak di dalam Tuhan di sepanjang hidup kami. Di dalam Yesus Kristus bersyukur berdoa. Amin.